Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan. Hari ini kita akan mulai belajar dengan menggunakan sistem daring. Meskipun daring, kalian tetap bisa bertatap muka dengan saya dengan video ini. Tetap semangat dan sukses. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu pendapatan nasional. Dalam materi pendapatan nasional ini ada KD yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, dan bagaimana cara kita menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Indikator yang akan kita pelajari, yang pertama menjelaskan konsep PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, membedakan perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan juga produksi. Berikutnya kita sampaikan peta konsep pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas pendapatan nasional yang akan kita pelajari. Apa sih pengertian pendapatan nasional? Bagaimana manfaat dan tujuannya? Komponen apa saja yang ada dalam pendapatan nasional? Lalu metode perhitungannya bagaimana? Yang nantinya kita juga akan kaitkan dengan pendapatan per kapita. Kenapa sih muncul pendapatan? Dalam diagram sirkulasi, kita dulu di kelas 10 mengenal ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama ada RTK, yang kedua ada RTP, yang ketiga ada RTN, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. RTK masih ingat ya, rumah tangga konsumen. RTP rumah tangga produsen. RTN rumah tangga negara. Nah, dari 4 ini paling sederhana adalah 2, RTK dan RTP. Disitulah muncul adanya pendapatan karena dari pasar faktor produksi. Jadi RTK memiliki pasar faktor produksi yang diberikan kepada RTP, RTP-nya kemudian memberikan balas jasa. Disitulah muncul yang namanya pendapatan. Baik, mari kita lanjutkan definisinya atau pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan merupakan total produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan pendapatan di sini merupakan gambaran awal tentang seberapa efisiennya sumber daya yang ada dalam perekonomian untuk digunakan dalam memproduksi barang maupun jasa. Kita juga bisa mengaitkan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode. Pendapatan nasional ditinjau dari pendekatan pendapatan, yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi
suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian kalau pendapatan nasional ditinjau dari pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran sektor ekonomi yang terjadi selama periode tertentu. Dan pengertian pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Apa sih tujuan pendapatan nasional itu? Tujuan pendapatan nasional antara lain 1. Mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dan yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Berikutnya, manfaat apa yang kita akan bisa peroleh setelah kita mempelajari pendapatan nasional? Antara lain, kita bisa mengetahui struktur perekonomian negara. Apakah negara itu agraris, industri, maupun dari sektor jasanya. Yang kedua adalah mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dan bagaimana cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian dengan daerah lain atau negara lain. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima, dapat membantu kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Demikian pertemuan ini, secara singkat kita bisa mempelajari tentang pendapatan nasional. Materi berikutnya kita akan pelajari di pertemuan mendatang. Baik, siswa-siswiku semuanya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di media pembelajaran